Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfila Septiasta Putri, Stambuk 2018-31 Berikut ini saya akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah auditing 2 yang berjudul Audit Keuangan, Audit Pemerintah, Audit Operasional, serta Audit Investigasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Audit laporan keuangan memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ada tahapan dalam audit keuangan. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif. Yang ketiga, mengimplementasikan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Dan yang terakhir, melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Selanjutnya ada audit pemerintah. Audit sektor publik atau pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat. Terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Berikutnya ada standar pelaporan audit pemerintah. Selama ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada standar audit pemerintah yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 1995. SAP merupakan buku standar pedoman semua kegiatan pemerintah meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD, atau badan hukum lain yang mempunyai kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah. Selanjutnya ada audit operasional. Menurut GUI tahun 2003, audit operasional merupakan penilaian atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Tujuan audit operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia. Tujuan audit operasional atas pengendalian internal adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membuat rekomendasi sesuai dengan tujuan akuntansi manajemen. Tahapan audit operasional. Terdapat 3 fase dalam audit operasional, yaitu perencanaan, akumulasi bukti dan evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut. Audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu. Periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Tahapan audit investigasi. Yang pertama tahap pra-perencanaan, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pengumpulan bukti, dan yang keempat tahap evaluasi bukti, yang kelima tahap pelaporan, dan yang terakhir tahap tindak lanjut. Kesimpulan dari materi ini yaitu audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas sehingga menghasilkan pendapatan atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku.
Audit sektor publik atau pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat. Audit operasional merupakan penilaian atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.